Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Budi Astuti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam lipatan surat. Lipatan surat terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah lipatan tunggal, lipatan baku rendah, lipatan ganda sejajar, lipatan akordeon rendah, lipatan baron, dan lipatan Perancis. Nah, sekarang mari kita bahas metode cara melipat surat tersebut berikut ini. Ya, kita akan melipat surat dengan lipatan tunggal, yaitu membagi kertas menjadi dua bagian sama besar, di mana ujung atas dan ujung bawah kita satukan seperti ini. Kita melipat kertas menjadi dua bagian sama besar. Hasil lipatan di tengah kita rapikan seperti ini. Nah, ini adalah lipatan tunggal, yaitu lipatan yang paling mudah dan paling sederhana. Ini adalah kertas yang akan kita lipat. Kita akan membuat lipatan baku. Kita akan bagi kertas menjadi 3 bagian sama besar, atas, tengah, dan bawah. Dilihat, ini adalah ujung bawah kertas. Kita lipat ke dalam menutup isi surat. Sepertiga bagian atas juga sama. Kita lipat ke arah dalam menutup isi surat. Kita buat penanda terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan rapikan, kita tekan surat kedua sisi. Hasilnya membentuk lipatan, 2 lipatan maksudnya. Dan kertas terbagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini adalah lipatan baku, di mana ujung bawah dan ujung atas kita tutup atau kita lipat menutup isi surat. Dan inilah lipatan baku. Mudah bukan? Silakan dicoba. Ini adalah lipatan baku rendah, yaitu lipatan surat yang membagi kertas menjadi 3 bagian, di mana 2/3 bagian bawah kita lipat ke arah dalam menutup isi surat, dan 1/3 bagian atas kita tutup juga sama menutup isi surat. 1/3 bagian atas lebih pendek dari 2 bagian yang pertama tadi. Nah, ini adalah lipatan baku rendah, di mana bagian kepala surat lipatannya lebih pendek dari bagian badan dan kaki surat. Nah, mudah untuk mencobanya. Silakan dicoba membuat lipatan baku rendah. Ini adalah surat yang akan kita lipat dengan lipatan ganda sejajar. Pertama yang kita lakukan adalah membuat lipatan tunggal, di mana ujung atas dan ujung bawah kita lipat, kita pertemukan. Nah, kertas kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Ujung atas dan ujung bawah dipertemukan, kemudian hasil lipatan kita rapikan tengah, ya. Kemudian dari hasil lipatan ini, lipatan tunggal, kita lipat lagi menjadi 2 bagian dari lipatan tunggal, di mana hasil lipatan ujung atas dan ujung bawah tadi kita lipat lagi ke arah tengah, ke arah hasil lipatan yang pertama barusan. Nah, kita lipat seperti ini, bisa diperhatikan. Nah, kemudian dirapikan.
kertas terbagi menjadi 4 bagian sama besar. Seperti ini hasilnya. Ada 4 bagian sama besar, kemudian kita rapikan. Surat sudah bisa kita masukkan ke dalam sampul atau lipatan bisa kita juga bentuk seperti ini sehingga kop suratnya masih bisa terbaca. Nah, inilah lipatan ganda sejajar. Silakan dicoba membuat lipatan ganda sejajar. Nah, selanjutnya kita akan membuat lipatan akordeon, yaitu membagi kertas menjadi 3 bagian sama besar, di mana ujung bawah dilipat sepertiga bagian ke arah dalam, ya seperti ini. Kemudian ujung atas, sepertiga bagian atas, kita lipat ke arah luar, sepertiga bagian ya. Seperti ini jadinya. Kita buat sket dulu. Selanjutnya, kita akan rapikan dari hasil membentuk 3 bagian dari kertas ini. Kita rapikan lipatan atas dan lipatan bawah ya. Seperti ini bisa diperhatikan ya. Nah, inilah lipatan akordeon yang membagi kertas menjadi 3 bagian sama besar, di mana ujung bawah menutup isi surat dan ujung atas dilipat ke arah luar sehingga kop surat masih bisa terbaca. Nah, inilah lipatan akordeon yang membagi kertas menjadi 3 bagian sama besar. Mudah bukan untuk dicoba? Silakan untuk mencoba membuat lipatan akordeon. Selanjutnya kita akan membuat lipatan akordeon rendah. Ini adalah lipatan akordeon rendah, yaitu melipat surat atau kertas menjadi 3 bagian, di mana 2 bagian pada kaki surat dilipat ke arah dalam menutup isi surat, sedangkan sepertiga bagian kepala surat kita lipat ke arah luar dengan ukuran lebih pendek dari 2 bagian yang pertama tadi. Nah, ini adalah lipatan akordeon rendah. Mudah untuk membuatnya, silakan dicoba membuat lipatan akordeon rendah. Nah, selanjutnya kita akan melipat lipatan surat dengan model lipatan Perancis. Kita akan membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lipatan pertama seperti lipatan tunggal, di mana ujung atas dan ujung bawah kita pertemukan dan hasil lipatan di tengah kita rapikan. Selanjutnya lipatan kedua kita lanjutkan, di mana kertas yang tadi sudah kita lipat menjadi lipatan tunggal, kita lipat lagi menjadi 2 sama besar, sehingga akhirnya kertas terbagi menjadi 4 bagian. Seperti ini. Nah, ini adalah lipatan model Perancis. Silakan dicoba. Lipatan baron. Langkah pertama adalah melipat kertas dengan lipatan tunggal, yaitu menyatukan ujung atas dan ujung bawah atau membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar seperti ini. Nah, setelah kita membuat lipatan tunggal, membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar, selanjutnya adalah kita buat lipatan lagi dari hasil lipatan yang pertama, di mana sisi kiri dan sisi kanan dari hasil lipatan tadi kita lipat ke arah kiri dan satu sisi ke arah kanan
Kemudian kita satukan seperti ini. Sebelah kiri sepertiga bagian, sebelah kanan sepertiga bagian. Nah, ini adalah lipatan baron. Membagi kertas menjadi 6 bagian. Ya, ini adalah lipatan baron. Mudah untuk mengerjakannya, bukan? Silakan untuk mencoba membuat lipatan baron. Nah, itulah macam-macam lipatan surat dan metode cara melipatnya. Mudah untuk dipahami, ya bukan? Selamat mencoba membuat lipatan-lipatan surat tersebut. Sampai di sini selesai pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.